Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my students, this opportunity I'd like to explain you about the conditional sentences. Yeah, I think you all have understood it well, yeah, because I share you last time either in video or word. Yeah, but I think it necessary for me to give a short explanation. Maybe some of you still confused. Pada kesempatan kali ini saya terangkan kembali tentang apa conditional sentences. Ya, kalimat conditional itu merupakan kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian berandai-andai. Ya, jika seandainya itu otomatis it means contrary to the fact, bertentangan dengan kenyataan. Nah, as we know, there are two clauses in these sentences. Yeah, they are if clause and result clause. Perlu kalian ketahui juga bahwa di kalimat conditional sentence itu ada dua klausa. Klausa yang diawali if itu kita sebut dengan if clause. Kemudian kalimat yang kedua itu kita sebut dengan result clause. Ya. Result clause, terutama di result clause itu ya, yang tidak ada if-nya, itu wajib ada model auxiliary. Apa itu model auxiliary? Model auxiliary adalah kata bantu model. Yeah, I think you all studied before. Yeah, but this time I remind you once. Ya, ini saya ingatkan kembali, mungkin kalian juga sudah mempelajarinya. Nah, di sini ada present, past, dan perfect. Nah, perlu kalian perhatikan kata kerja yang mengikuti di masing-masing pola kalimat ini. Pola model auxiliary ini. Present dan past itu harus diikuti oleh bare infinitive. Kata kerja yang masih asli atau murni belum mendapatkan tambahan apapun. Even though it belongs to the third singular person. Meski orang ketiga tunggal. Itu tidak boleh ditambah s kalau present ya. Jadi tidak boleh misalnya she will write. She can goes, tidak boleh ya, jadi nggak boleh tambah s. Begitu juga dengan past ya, misalkan you would when, nggak boleh. Jadi yang dibentuk past itu hanya modelnya saja, kata kerjanya tetap verb pertama, jangan verb kedua. Ya, will menjadi would, can menjadi could, may, might, shall, should, have to, had to, itu ya. Kemudian untuk perfect, ya, perfect itu selalu diikuti oleh verb ketiga. Ya, terus kemudian di sini ada have-nya, would have, could have, might have, should have, had to have, plus verb 3. Ya. Oke, kita kembali ke di atas tadi ya. Kalimat conditional di sini sebetulnya ada 4 ya. Ada type namanya type 0. Type 0 itu identik dengan general truth. Memang benar-benar itu terjadi. Benar-benar terjadi dan itu akan terjadi kalau ada gejala-gejala tertentu. Itu memang benar-benar dan nyata. Ya, tapi di sini kita hanya membahas type 1, 2, and 3. Ya, ini. Oke. Type 1 itu kita sebut dengan true in the present. Ini juga sifatnya probable ya. Probable itu apa? Probable itu mungkin terjadi, bisa terjadi. For example, di sini ada if I have your address, I will visit you every chance. Jika saya punya alamatmu, saya akan mengunjungi kamu setiap ada kesempatan.
Nah, di sini kan restart clause, berarti ada will-nya. Saya akan mengunjungi kamu setiap ada kesempatan. Untuk type 1, pola kalimat yang kita gunakan adalah menggunakan simple present. Ya, jadi ini di if clause itu simple present tense, kemudian di restart clause kita menggunakan present model, will. Contoh kedua, if she comes early, she can get a front seat. Nah, ini. Ya, jika dia datang lebih awal, dia akan mendapatkan tempat duduk di depan. Nah, ini kan she, ini kan orang ketiga tunggal. Can, nah get, kata kerjanya tidak boleh tambah s. Ya, karena seperti tadi ya, bahwa untuk present modal diikuti oleh bare infinitive. Tuh. Kemudian type kedua, kita sebut dengan untrue in the present or contrary to the fact in the present. Bertentangan dengan kenyataan yang terjadi pada saat ini. Sifatnya improbable, nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Pola kalimat yang digunakan adalah simple past. Untuk if clause, kemudian nanti di restart clause-nya kita menggunakan past model. If they were absent today, they would miss the lesson. Jika mereka absen atau tidak masuk hari ini, mereka akan ketinggalan pelajaran. Nah, kalau untuk yang type 1 itu tidak bisa kita rubah ke fakta. Karena itu tadi sifatnya probable, itu mungkin terjadi. Bisa terjadi. Tapi kalau untuk yang type 2 improbable, nggak mungkin terjadi. Maka di sini sering ditanyakan faktanya apa. Ini kan jika mereka absen hari ini, mereka akan ketinggalan pelajaran. Faktanya apa? Fact-nya apa? Nah, untuk merubah ke fact itu tenses-nya maju. Type kedua tadi kan menggunakan simple past, berarti nanti di faktanya itu menjadi simple present. Dan polanya juga berubah. Di sini positif, berarti faktanya harus negatif. They are not absent today, so they won't miss the lesson. Ya, itu. Ini kan were. Ini kan simple past ya. Kemudian di sini menjadi simple present, positif menjadi negatif. Contoh yang kedua, if my older sister didn't take English course this afternoon, she could accompany me to go shopping. Jika kakak perempuanku tidak pergi kursus bahasa Inggris sore ini, dia bisa menemaniku pergi shopping, pergi belanja. Ya, nih. Oke. Faktanya apa? Nah, ini. Di sini tadi kan didn't take, negatif. Faktanya jadi positif. Kakak perempuanku ternyata pergi kursus sore ini, jadi dia tidak bisa menemaniku. Nah, kalau merubah ke fakta itu if-nya hilang, jadi if-nya jangan ditulis kembali ya. Ini sering itu if-nya masih ditulis. Ya, tidak boleh. Kalau fakta berarti if-nya hilang. Langsung kalau type ketiga itu kita sebut dengan untrue in the past or contrary to the fact in the past. Pada type ketiga ini sifatnya impossible, sangat-sangat tidak mungkin terjadi. Oh ya, untuk type kedua tadi pola adverb of time-nya, kata keterangan waktu yang biasa digunakan itu adalah today, this time, now gitu ya. This moment, tonight. Ya. Tonight itu bukan ya, berarti nanti type 1 itu sama dengan tomorrow. Ya, untuk type ketiga ini nanti pola kalimatnya menggunakan past perfect. Ya, past perfect. Dan di adverb of time-nya kata keterangan waktunya nanti yesterday, last, ago. Ya, for example di sini ada number 1.
If my parents had had enough money last year, they could have gone to pilgrimage. Jika orang tuaku mempunyai cukup uang tahun lalu, mereka bisa pergi haji. Ya, past perfect itu had plus verb 3. Ya, had plus verb 3. Faktanya apa? Nah, ini tadi kan past perfect. Berarti nanti kalau kita rubah ke fakta, berarti maju tensesnya. Past perfect menjadi simple past. Menjadi my parents didn't have enough money, so they could not go to pilgrimage. Faktanya, kenyataannya orang tuaku nggak punya cukup uang sehingga mereka tidak bisa pergi haji. Tuh, ya. Nah, untuk merubah dari conditional ke fakta, ini saya berikan sedikit catatan, ya, tips, ya, pokoknya apa? I think it's very important to remind, ya, to remember, ya, bahwa perubahan kalimat itu pada dasarnya ada di sini, di kata kerja, di predikat. Ya, ini untuk memudahkan kamu, makanya saya berikan rumus atau sedikit membantu mungkin ini nanti ya. Jadi dititeni. Misalkan tadi had ini kan perfect ya. Had plus verb 3, ini nanti berubah menjadi didn't verb 1. Ya, ini kan perfect ya. Kalau conditional sentence-nya ini berarti type ketiga. Itu faktanya berarti harus maju menjadi simple past. Ini positif menjadi negatif. Ya. Kalau had plus verb 3 itu nanti berubah menjadi didn't plus verb 1. Kemudian kalau nanti had not plus verb 3 berubah menjadi verb kedua. Ya, tenses ini kamu harus paham tenses ini, tapi ini dengan mengingat ini insya Allah nanti memudahkan kamu. Oh iya, engko lek ada misalkan di sini ada conditional sentence-nya ada had been misalnya. Oh, berarti kita rubah menjadi had been ini kan to be. To be untuk perfect. Oh, berarti nanti faktanya harus to be juga tapi simple past. Kan maju tadi tensesnya. Positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Nah ini, ya, ini mungkin insya Allah memudahkan kamu. Ya, nih. Terus di sini ada tambahan lagi yaitu tentang unless. Unless itu apa? Unless itu merupakan kata penghubung atau conjunction yang merupakan gabungan dari if not. Jadi kalau di kalimat conditional sentence itu berupa kalimat negatif, itu bisa if dan not-nya itu kita gabung menjadi unless. Di sini ada dua contoh ini. For example, number 1, if we didn't do our work soon, we would find some problem. Nah, di sini ada if, ada not. Ya. Nah, if dan not ini kita gabung menjadi satu. If not, ya, ini kita gabung menjadi satu menjadi unless. Nah, setelah unless itu subjeknya baru diikuti oleh kata kerja. Nah, kata kerja yang mengikutinya ini not-nya tadi kan udah hilang. Berarti harus berupa kata kerja positif. Ya, karena di sini tadi merupakan type kedua, simple past, maka kata kerjanya harus kita bentuk simple past. Do menjadi did. Ya, did ini bukan did dari did yang di atas ini. Kalau did di atas ini merupakan auxiliary verb, kata bantu kata kerja. Kalau kata bantu kata kerja itu biasanya digunakan untuk kalimat negatif. Ya, karena not-nya sudah nggak ada, maka auxiliary verb-nya hilang. Nah, kemudian do berubah menjadi did. Tuh.
Number 2, if my mother had not been busy yesterday, she could have made some meals for us. Nah, ini juga if dan not-nya. If not kita gabung menjadi unless my mother had been. Tadi not hilang menjadi langsung had been busy yesterday, she could have made some meals for us. Ini artinya sama seperti yang di atas tadi, pakai not tadi, ya. Oke. Yep. I think that's all. Ya, insya Allah. Ya, we can meet again last time in another chance. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.